Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sempat terjadi drama walkout fraksi Partai Demokrat setelah salah satu anggota fraksi Partai Demokrat bersih tegang dengan pimpinan rapat paripurna DPR Aziz Samsudin. Organisasi buruh menilai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tanpa adanya dialog terlebih dahulu dengan buruh sebagai salah satu pemangku kepentingan. Perlu kami sampaikan, berdasarkan yang telah kita simak dan kita dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum rapat paripurna. Bisa disepakati? Palu pimpinan sidang paripurna DPR sudah diketuk. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pun sah menjadi undang-undang. Sidang yang juga mengagendakan penutupan masa sidang 1 2019-2020 ini digelar lebih cepat dari yang direncanakan. Menurut Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin, perubahan jadwal sidang bukan karena menghindari demo buruh secara besar-besaran. Nggak dicepetin, memang jadwalnya kan jadwal itu kan tergantung kesepakatan dalam BAMUS saja. Pak, bukannya info awal tanggal 8 ya Pak? Info yang kita terima Kalau awalnya benar itu malah tanggal minggu lalu, hari Kamis lalu. Tapi kan berubah karena macam-macam, kemudian ada berubah lagi begitu. Bukan berarti untuk menghindari demo besar-besaran para buruh. Enggak. Sementara anggota fraksi PKS di DPR Amin Aka mengatakan, pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR hanya dalam waktu 5 bulan adalah hal yang tidak lazim. Menurut Amin, untuk membahas satu tema RUU saja dibutuhkan waktu minimal setahun. Padahal untuk satu tema RUU yang biasanya dibahas oleh DPR, walaupun satu tema itu makan waktu tahunan, bisa setahun, bisa 2 tahun gitu kan, itu untuk meminta masukan yang begitu komplit, begitu detail dari pakar, dari akademisi, dari seluruh stakeholder yang memang berkepentingan. Organisasi buruh menilai disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang tanpa melalui dialog secara komprehensif dengan pihak buruh terlebih dahulu. Sehingga dikhawatirkan tidak akan terjadi hubungan yang harmonis antara pengusaha dan buruh yang menghambat masuknya investasi. Nah ini kan kembali kita berharap tadi awalnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan, bagaimana menghadirkan hubungan industrial yang harmonis, hubungan industrial yang keadilan, supaya investor itu melihat bahwa nilai tambah terkait dengan hubungan industrial sudah damai, sudah baik. Tapi kan yang terjadi adalah konflik dan konflik yang dikedepankan. Artinya, saya merasa bahwa harapan pemerintah hadirnya investor dengan karpet merahnya itu tidak juga akan terjadi, akan menjadi kontraproduktif seperti itu. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengaku bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mendapat dukungan sejumlah kelompok buruh. Pemerintah juga mengimbau agar buruh tidak melakukan demo besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya kan ada beberapa buruh terdiri dari berbagai kelompok. Nah tentu ada juga yang sudah menyatakan dukungan. Ada rencana juga untuk melakukan mogok nasional nih Pak? Ya kita belum, masalah ini kan belum pernah terjadi, unprecedented. Jadi tentu di tengah kondisi pandemi COVID, nah apalagi kita melihat bahwa situasi perekonomian sekarang, nah penting bagi kita untuk menjaga kondisivitas dan tetap mendukung alat-alat produksi kita. Bukan tanpa drama, rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja yang digelar Senin sore kemarin sempat terjadi perdebatan antara anggota fraksi Demokrat dan pimpinan sidang paripurna. Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah, saya berikan kepada Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih kesempatan. Saya mengatur kami posisi. dulu. Kami dulu. Kami persilakan kepada pemerintah. Tolong Pak Ketua, baca pasal ini. Baca ini. Saya baca. Pak Beni pakai yang lama itu. Pak Ketua, ada ini tatip. Pak Beni, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari ruang paripurna. Kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Tidak, saya ngatur di dalam rapat. Tolong saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Pak Ketua. Interupsi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, tolong kami dikasih kesempatan. Saya sudah 1 menit. Tidak, Pak Beni. Saya ngatur dalam kesempatan ini. 1 menit. Tidak. 1 menit. Silakan kepada pemerintah.
untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Dari 9 fraksi di DPR, 7 fraksi mendukung disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, P3, dan PAN yang menerima dengan catatan. Sementara fraksi Demokrat dan fraksi PKS menolak. Tim Liputan, Kompas TV.